cara mengucapkan harokat dan sukun. Di sini kita akan mempelajari tentang hak-hak harokat dan sukun. Karena di dalam buku Metode Syafi'i di halaman awal-awal itu sebelum ketika perkenalan dengan huruf-huruf hijaiyah, di dalam kitab ini disebutkan terlebih dahulu tentang harokat. Maka kita harus mengetahui hakikat harokat tersebut. Kalau dalam ilmu tajwid disebut dalam kitab-kitab para ulama disebut babnya itu adalah bab tamkinul harokah. Tamkinul harokah. Bagaimana supaya kita benar-benar mengitqonkan. Bagaimana itqon itu apa artinya? Menfasihkan, memberikan hak-hak harokat dan sukun. Baik. Harokat ini ada dua pembahasan. Al-harokah ini as-sukun. Perhatikan terlebih dahulu. Al-harokah dari kata apa? Harroka yuharriku. Taharroka yataharraku. Apa artinya? Bergerak. Mungkin para jamaah sering mendengarkan harokah Islamiyah atau disebut juga haroki. Ini dari kata harokah, artinya apa? Pergerakan. Harokah Islamiyah berarti artinya apa? Pergerakan Islam. Nah ini berarti harokah. Filosofinya kalau kita mengetahui dari maknanya, harokah artinya adalah bergerak. Bergerak. Kebalikan dari bergerak adalah diam. Nah, as-sukun. As-sukun artinya diam. Sakin, diam. Atau dalam kepesantrenan ada yang disebut dengan sakan. Sakan itu apa? Asrama. Asrama itu tempat kembali. Atau keluarga juga, kalau keluarganya adem, ayem, disebut dengan sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang ketika kita di luar, apalagi kita sebagai laki-laki, semerawut, banyak pekerjaan, banyak ini, banyak itu, banyak problem, belum sama atasan, belum sama bawahan. Ketika kita pulang ke rumah, ada yang menyambut anak-anak kita. Abi. Kemudian istri kita juga menyambut. Maka kita akan merasakan apa? Ketenangan. Maka as-sukun secara bahasa diam. Baik. Harokah tadi sudah kita ketahui bahwa bergerak. Ada apa saja harokat yang asli itu ada tiga. Harokat yang asli ada tiga. Yang pertama adalah dhammah. Yang kedua fathah. Yang ketiga kasroh. Kalau sukun ada berapa? Ada 3 apa ada 5? Sukun ada berapa? Ada 4 apa 5? Hah? Ada 1. Jangan terkecoh. Saya biasanya mengecoh untuk melihat siapa yang bersama saya dan siapa yang tidak bersama saya. Sukun hanya 1. Tadi ingat, harokat itu bergerak. Maka ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang berharokat, mulut kita harus kita gerakan.
Sahih, harus digerakkan. Kenapa kita harus mempelajari ini terlebih dahulu? Karena kebanyakan kita, orang-orang Indonesia, membaca Al-Qur'annya, kebanyakan di antara kita membacanya lewat hidung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bagus. Baik. Ada juga di antara kita yang membaca Al-Qur'annya seperti kumur-kumur atau menggerutu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Udah digerakkan. Padahal harokat tadi kita jelaskan, filosofinya harokat itu bergerak. Maka anak pribadi untuk pertama untuk mengajarkan tahsin, kita harus menggerakkan dulu bibir kita supaya tidak kaku. Maka nanti ketika praktek jangan malu. Karena dhamma hukum asalnya dari apa? Dhamma yadhummu. Dhamma yadhummu artinya adalah memonyongkan bibir kita. Mercucu apa? Mencucu. Gitulah pokoknya memonyongkan bibir kita. Dhamma itu dari kata dhamma yadhummu. Artinya mengedepankan bibir kita ke depan. Para ulama menjelaskan sampai kita bisa memberikan celah sedikit. Nah, nanti pas praktek jangan malu. Kemudian yang kedua, fathah. Fathah dari kata apa? Fataha yaftahu. Miftahun. Apa artinya miftah? Kunci. Berarti kalau misalnya di Arab Saudi, kalau ada namanya miftah, kadang aneh. Mas Muka, siapa namamu? Miftah. Kunci. Emang kalau menurut orang Indonesia miftah bagus, tapi menurut orang lain bisa jadi kurang bagus. Banyak sekali permisalan seperti itu. Jadi untuk fathah dari kata fataha yaftahu miftah. Miftah artinya kunci untuk membuka. Maka ketika huruf itu berharokat fathah, maka bibir kita harus dibuka. Bagaimana Ustaz? A, ba, ta. Seperti itu? Tidak. Kita adalah ummatan wasato. Umat Islam adalah umat pertengahan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Kita pertengahan. Dibukanya pas. A, ba, ta, sa. Maka nanti ketika fathah, ketika latihan huruf berharokat fathah, maka mulut kita harus dibuka. Jangan malu. Dan sesungguhnya gigi kita, lidah kita bukan aurat. Aurat bukan. Maka nanti ketika praktek tolong jangan malu-malu untuk dibuka. Baik. Berikutnya kasroh. Kasroh yukassiru artinya pecah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Bibir kita dipecahkan. Berarti ditabrak dulu baru pecah? Enggak. Maksudnya adalah geraham bawah kita dikebawahkan. I, bi, ti, si, ji, hi, dan seterusnya. Bisa dipahami insyaallah?
Kalau misalkan kita lihat semuanya dari dhamma, fathah, kasroh, maka bibir kita akan bergerak. Nah ini nih, latihan terlebih dahulu kita gerakan bibir kita. Kita menggerakkan bibir kita. Ditambah lagi sukun. Sukun tadi hukum asalnya maksudnya adalah diam. Maksudnya adalah mengembalikan ke tempat semula. Tadi kita udah jelaskan juga, ada namanya sakan. Sakan itu tempat kembali. Maka ketika huruf itu berharokat ketika tandanya sukun, maka kita kembalikan kepada makhrajnya. Kita kembalikan ke tempat semulanya. Banyak di antara kita kalau baca Al-Quran, kul huwallah. Padahal qaf berharokat fat. Hah? Oh iya dong, alhamdulillah. Kemudian lam sukun. Berarti kul apa kul? Kul apa kul? Yang benar kul. Karena ini bukan doma. Kalau doma ya udah kul huwa kul, kan monyong namanya doma. Kalau sukun monyong bukan? Bukan. Tapi dikembalikan kul. Nah. Berarti Ustaz piye iki? Dibuka, dikebawahkan, dimonyongkan, dikembalikan. Wah, angel iki. Ya, itulah emang kita harus belajar seperti itu. Harus belajar dari nol. Supaya apa, ikhwan? Untuk melatih melenturkan bibir kita. Maka dari itu Al-Imam Ibnul Jazari dalam mandumahnya, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'im bifaqhihi. Inti dari perkataan beliau, ketika kita membaca Al-Quran dengan benar, dengan memberikan hak-hak setiap huruf. Ingat kemarin telah kita jelaskan masalah tajwid. Bagaimana kita mentajwidkan bacaan kita, yaitu memberikan hak-hak setiap huruf. Dan diantara haknya adalah harokat dan sukun. Kata Imam Jazari, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'im bifaqhihi. Kalau kita benar-benar membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan kaidah-kaidah yang sudah diberikan oleh para ulama, secara tidak langsung kita memberikan hak bibir kita. Hak bibir kita untuk olahraga. Riyadhah ila riyadatum ri'im bifaqhihi. Kecuali dia telah memberikan hak olahraganya bibir kita. Banyak di antara pemuda zaman sekarang mikirkan olahraga bagaimana supaya keker, bagaimana main bola terus, bagaimana fitness ini, jogging atau apa dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Sesungguhnya bibir kita juga mempunyai apa? Hak untuk diolahragakan dengan cara memberikan hak-hak ketika kita membaca Al-Quran. Ustadz kok monyong, nanti dikebawahi, dibuka lagi, di ini lagi. Ya seperti itu. Itu diantara bentuk apa? Bentuk untuk memberikan riyadhah, olahraga buat bibir kita. Dan penamaan ini sebenarnya para bapak sekalian, sukun, kasroh, fathah, dhamma, itu sebenarnya ini adalah rumus. Sebenarnya rumus. Maksudnya adalah dari zaman Nabi itu nggak ada harokat kayak gini, nggak ada dhamma, fathah, kasroh, sukun. Bahkan zaman Nabi, zaman bahula, titik saja tidak ada. Nah, dengan berjalannya masa demi masa, banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran agama Islam, terutama orang-orang Ajam. Karena orang-orang Arab udah bisa baca Arab.
Orang-orang ajam itu kita Indonesia atau Filipina, kemudian pokoknya selain orang Arab. Ketika berbondong-bondong orang-orang masuk ke dalam ajaran agama Islam, banyak di antara mereka nggak bisa baca Arab gundul. Nah, Arab gundul yang tidak ada harokatnya disebut dengan gundul. Karena nggak ada harokatnya. Ketika masuk ke dalam ajaran agama Islam, opo iki kok ular semuanya gitu kan? Menurut orang-orang ajam. Maka para ulama rahimahumullah, karena saking sayangnya kepada kita semuanya, mereka memberikan rumus-rumus. Dan rumus-rumus ini diambil dari pengucapannya. Tadi sudah kita jelaskan, dhamma dari kata dhamma yadhummu. Artinya ketika kita mendapatkan rumus itu, maka harus dimonyongkan. Kemudian fathah harus dibuka, kasroh harus dikebawahkan, kemudian sukun harus dikembalikan. Ini pelajaran kita, yaitu tamkinul harokah. Kita berusaha untuk memberikan hak-hak setiap huruf dari harokatnya ataupun sukun. Insya Allah bisa dipahami. Atau jelimet kemana-mana ini? Pusing? Masya Allah. Nanti ada video, tinggal dibuka lagi, dipelajari lagi, dicatat apa yang perlu dicatat. Insya Allah sangat mudah. Ana memberikan seperti ini supaya nyambung. Oh, ternyata filosofinya seperti itu. Jadi ketika belajar pun lebih enak seperti itu. Tapi ini sudah saya catatkan di hadapan para jamaah cara pengucapan harokat dan sukun. Yang pertama adalah fathah. Lughatan, secara bahasa, fathah diambil dari kata fataha yaftahu, artinya membuka. Secara istilah, secara pengertian ilmu tajwid, namanya fathah itu infitahu fakkain. Ini juga Arabnya gundul ya. Yang belum bisa baca Arab gundul, dikasih rambut. Nanti supaya ketika ditanya, "Mbah, opo iki?" Infitahu fakkain, seperti itu. Apa infitahu fakkain? Terbukanya 2 geraham atas dan bawah. Tapi ingat tadi, kita tidak boleh berlebihan. Ba. Kemudian ta. Tidak, tapi sedengan saja. A. Ba. Ta. Nanti insya Allah prakteknya. Belum sekarang. Sekarang kita masih harokat sama sukun. Cara mengucapkannya, mengeluarkan udara yang diarahkan ke depan dengan membuka 2 rahang. Insya Allah bisa dipahami. Yang pertama, yang berikutnya dhammah. Secara bahasa atau secara etimologi diambil dari kata dhamma yadhummu. Ini enggak ada. Dhamma yadhummunya enggak ada. Ditambahkan boleh dhamma yadhummu. Dhamma yadhummu. Artinya adalah memonyongkan bibir kita. Yang namanya memonyongkan bibir kita ke depan apa ke belakang? Oh, bukan. Ke depan ya. Memonyongkan bibir kita ke depan. Secara istilah, secara pengertian ilmu tajwid, mereka mengatakan indimamu syafatain. Artinya adalah berkumpulnya 2 bibir ke arah depan.
Tadi udah kita jelaskan, yang paling sempurna adalah bagaimana kita bisa memberikan celah sedikit seperti bolong seperti ini. U, bu, tu, su, dan seterusnya. Cara mengucapkannya bagaimana? Mengeluarkan udara yang diarahkan ke depan dengan disertai naiknya pangkal lidah atau memonyongkan bibir kita. Baik ya. Nanti kalau disuruh doma dimonyongkan jangan malu. Baik. Berikutnya kasroh. Secara bahasa atau secara etimologi dari kasaro yukassiru artinya adalah kasaro yukassiru artinya pecah. Maksudnya piye? Kok bibir dipecah-pecahe? Wah gitu bukan. Tapi maksudnya memecahkan bibir kita. Lihat pengertian secara khusus atau pengertian dari ulama-ulama tajwid, mereka mengatakan inkhifadu fakkis sufla, inkhifadu fakki as-sufla, yaitu turunnya rahang-rahang bawah. I, bi, ti, si, ji, hi, dan seterusnya. Nanti insya Allah kita latihan. Cara mengucapkannya, mengeluarkan udara ke arah mengeluarkan udara tidak ke arah depan tetapi diarahkan ke bawah. I, bi, ti, si, dan seterusnya. Berikutnya sukun secara bahasa diambil dari kata sakana, diam. Maksudnya adalah cara mengucapkannya mengeluarkan udara tidak ke arah mana, tidak tidak dimonyongkan, nggak dikebawahkan, nggak dibuka, tapi didiamkan aja, diistirahatkan. Jangan semenuk kul, jangan. Atau seperti mustaqim, mim berharokat fat dhamma, berarti diapakan? Ya dimonyongkan. Kemudian sin apa? Sukun. Mustaqim. Perhatikan, banyak di antara kita bacanya mustaqim. Kasihan sinnya nggak istirahat. Tapi nggak usah berlebihan. Sampai gini nggak usah. Biasa saja. Bukan juga berlebihan. Jangan kayak gitu. Biasa saja. Atau sering saya sebut dengan apa? Disenyumkan. Biasanya kalau disuruh dikebelakangkan nggak dong. Tapi kalau disenyumkan, oh baru dong. Tapi jangan senyum terus, hati-hati. Nanti senyum terus, senyum sendirian, bahaya juga. Tapi ya, di sini harus kita memberikan hak mim, dhamma, sin, dia berhenti atau diam. Bukan mus, dan seterusnya. Tapi insya Allah bisa dipahami ini.